Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan sampai sakit ya. Pada pertemuan teknologi sediaan steril kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik sterilisasi, prosedur umum sterilisasi, kemudian ada sterilisasi basah dan sterilisasi kering. Nah, metode sterilisasi, ada metode fisika. Metode fisika salah satunya sterilisasi dengan panas lembab menggunakan uap jenuh dengan mekanisme pembunuhan. Mekanisme pembunuhannya adalah untuk sterilisasi dengan panas lembab itu dengan perusakan mikroorganisme dengan mendenaturasi protein. Mendenaturasi protein penting untuk pertumbuhan dan atau reproduksi dari mikroorganismenya, juga dengan pelelehan membran sel. Jadi bakterinya itu dibunuh dengan mendenaturasi protein yang penting untuk pertumbuhan dan atau reproduksi dari bakteri itu sendiri, dari mikroorganisme itu sendiri, juga dengan pelelehan membran sel. Sterilisasi panas basah menggunakan uap jenuh mempunyai aktivitas pembunuhan yang tinggi dalam waktu 15 menit dan pada temperatur 121 derajat Celcius. Keunggulan metode ini adalah murah dan sederhana. Kerugiannya adalah banyak bahan yang sensitif nih terhadap panas lembab dan keterbatasan panas lembab untuk berpenetrasi ke dalam wadah. Banyak bahan-bahan yang rusak jika terkena panas lembab ya, dan keterbatasan panas lembab itu sendiri susah untuk berpenetrasi ke dalam wadah. Ini kerugiannya untuk sterilisasi menggunakan panas basah. Ini contohnya penggunaan sterilisasi menggunakan panas basah autoclave. Autoclave kalian sudah pernah mendapatkan pada praktikum mikrobiologi. Kemudian sterilisasi dengan panas kering digunakan untuk bahan yang tahan panas seperti logam, gelas, minyak, dan lemak. Metode ini aman dan terpercaya. Temperatur yang digunakan adalah 160 derajat Celcius. Mekanisme pembunuhan mikroorganismenya adalah dengan menggunakan proses oksidasi. Tingkat pembunuhan mikroorganisme dan penetrasinya itu tergantung pada energi yang digunakan. Jika energi panasnya cukup, maka panas kering dapat berpenetrasi dengan baik dan membunuh semua mikroorganisme. Penggunaan untuk panas kering sterilisasinya menggunakan apa? Menggunakan oven. Sekarang ada metode mekanik. Gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Ingat, metode mekanik gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi dapat mendenaturasi protein dan memecahkan bakteri. Metode ini belum mempunyai kegunaan praktis untuk industri. Filtrasi dengan ukuran pori maksimal 400 nanometer dapat digunakan untuk memperoleh filtrat bebas bakteri. Metode ini digunakan untuk larutan yang tidak dapat disterilisasi dengan sterilisasi yang panas, baik panas basah maupun panas kering. Kemudian ada metode kimia, menggunakan larutan asam dan basa kuat bersifat bakterisid. Dia membunuh asam organik yang tidak terdisosiasi dapat berpenetrasi ke dalam sel dan aktivitasnya naik dengan makin panjangnya rantai. Senyawa seperti formaldehid dan etilen oksida dapat mengganti atom H tidak stabil pada gugus NH2, OH, COOH, dan SH. Kemudian pada etilen oksida, gugus yang diberikan adalah gugus hidroksi etil
sehingga menghalangi banyak gugus reaksi yang diperlukan pada reaksi metabolisme yang penting. Ethylene oxide sangat reaktif, toksik, dan mudah terbakar serta meledak. Dibandingkan dengan metode lain, sterilisasi dengan ethylene oxide itu sangat kompleks. Yang harus diperhatikan adalah kelembaban relatif, konsentrasi gas, suhu, dan waktu pemaparan. Sekarang sterilisasi alat lab, yang pertama dibakar dengan api Bunsen, contohnya pinset dan spatel, kemudian dibakar dengan alkohol, contohnya mortar alu. Dalam oven sterilisasi kering ada bermacam-macam, Erlenmeyer, gelas piala, nanti silahkan Anda baca sendiri. Autoclave. Sterilisasi basah itu alat-alatnya itu apa saja, karena nanti kalian ketika masuk laboratorium steril, kalian harus tahu mana yang harus disterilisasi menggunakan sterilisasi basah dan mana yang harus disterilisasi menggunakan sterilisasi panas kering. Kemudian sterilisasi wadah ampul. Kalian harus tahu bagaimana caranya untuk mensterilisasi ampul. Setelah dicuci, diletakkan, bla bla bla, terus kemudian disterilkan dalam suhu oven berapa, selama berapa, kemudian vial juga bagaimana cara mensterilisasinya, kemudian tutup karet itu seperti apa sterilisasinya. Tutup karet digodok dengan air suling selama 30 menit, kemudian dikeringkan dalam setangkup kaca arloji dalam oven. Dan ingat, harus jangan sampai meleset. Kemudian ada botol infus. Botol infus disterilkan suhu berapa. Kemudian tub salep setelah dicuci diletakkan terbaring dalam kaleng bersih bermulut lebar, tidak tertutup rapat, dan disterilkan dalam oven selama 30 menit. Tutup tubnya itu direndam dalam alkohol 70% selama 30 menit dan dikeringkan dalam oven. Ini tadi sudah metode sterilisasi, itu fungsinya atau tujuannya itu untuk membuat sediaan menjadi steril dengan kalor basah atau panas basah, uap air jenuh di bawah tekanan, contohnya itu autoclave, kemudian uap air mengalir, bisa direbus atau digodok dalam air, tindalisasi, dan pasteurisasi. Nah, uap air jenuh di bawah tekanan, FI3, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, suhunya 115 sampai 116 derajat selama 30 menit. Nah, tapi menurut FI4 yang kita gunakan hingga sekarang adalah suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Asas matinya jasad Rennick karena apa tadi? Denaturasi protein. Kelemahannya, dia tidak dapat digunakan untuk bahan yang anhidrat, tidak dapat digunakan untuk bahan yang tidak tahan panas, dan tidak dapat digunakan untuk bahan padat. Kemudian uap mengalir. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 dan 4, suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Direbus dalam air selama 30 menit, biasanya itu untuk yang tutup karet. Kemudian ada tindalisasi. Caranya pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam selama 3 hari berturut-turut hingga spora vegetatifnya itu mati. Hasilnya tidak memuaskan untuk obat suntik sebab spora tidak berbentuk vegetatif. Kemudian ada pasteurisasi. Pasteurisasi itu suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Penting untuk sterilisasi susu terhadap Mycobacterium tuberculosis. Kemudian dengan kalor kering, panas kering, menggunakan oven, pemijaran, kemudian menggunakan api Bunsen. Dibakar dengan etanol 96%. Bagaimana mekanisme mikroorganismenya itu bisa mati, yaitu dengan dehidrasi oksidasi. Itu untuk panas kering. Kalau panas basah, yaitu denaturasi protein. Kemudian penyaringan, tujuannya untuk menjernihkan suatu larutan
dan mengumpulkan dan memisahkan zat renik agar sediaan cair itu menjadi steril. Jenis saringannya bisa menggunakan Pasteur Chamberlain, kemudian sets asbes dan membran filter. Kemudian ada sterilisasi dengan gas tertentu. Sterilisasi dengan zat kimia bentuk gas khusus untuk zat padat dan alat kedokteran. Yang pertama, ethylene oxide, sifat cairan mudah larut dalam air, kemudian titik didihnya 10,7 derajat Celcius, mematikan bakteri dan spora pada konsentrasi 500 hingga 1000 mg per liter. Kerugiannya kalau sterilisasi dengan ethylene oxide itu apa? Membutuhkan waktu yang lama, kemudian biayanya itu tinggi, mahal. Kemungkinan bisa menimbulkan kebakaran dan untuk jumlah besar itu nggak cocok. Keuntungannya cocok untuk zat yang stabil dan daya penetrasi besar. Senyawa atau alat yang peka terhadap lembab tinggi disterilisasi dengan cara ini. Kemudian ada formaldehid. Sifat formaldehid murni bentuk gas pada suhu kamar. Polimerisasi pada suhu kurang dari 80 derajat Celcius menjadi paraformaldehid. Mekanismenya dalam mematikan bakteri atau mikroorganisme yaitu pembentukan ikatan silang antar molekul protein. Menyebabkan alkilasi dan kelembaban diperlukan untuk menyelimuti bakteri agar bekerja secara efektif si formaldehidnya. Kemudian dengan radiasi ada dua jenis, yaitu elektromagnetik menggunakan radiasi UV dan radiasi gamma. Kemudian ada penggunaan partikel beta.